Udah sampai nih di rumah pendeta itu, diceritain lah sama Tania, dia ngerasain apa. Awalnya si pendetanya ini nggak percaya, tapi habis itu Tania tuh bilang, kalau mau saya antar aja ke rumah Pak malam ini, tapi bawa jemaat, biar Bapak ngerasain sendirilah dan ngeliat sendiri gitu, dan biar percaya juga. Berangkatlah mereka di hari itu juga di jam 10 malam ke rumahnya Tania, berempat nih. Ada Tania, pendeta, ada satu cowok lagi yang lebih muda dari Tania, sama satu jemaat yang cukup ngerti hal-hal gaib lah. Sampai di rumah Tania, mereka masuk, Tania juga masuk, tapi si Tania ini cuman berani nganter doang. Dia nggak mau lama-lama di dalam rumahnya dia karena dia udah trauma bahkan sama rumahnya sendiri. Pas di dalam, si orang-orang ini tuh ngerasa hawanya emang panas banget. Padahal kalau malam, biasanya rumahnya Tania ini adem-adem aja. Si orang-orang ini ngerekam lah semua sudut rumahnya Tania, tapi setiap mereka ngerekam di dalam kamarnya Tania dengan posisi HP-nya ditinggal gitu ya. Jadi kayak HP ditinggal, ditaruh aja, terus ngerekam di kamar itu ada apa. HP-nya tuh selalu jatuh, dan gak ada yang benar setiap rekamannya. Jadi rekamannya selalu rusak. Bahkan HP juga jatuh padahal di kamar itu gak ada siapa-siapa, kosong aja. Tapi kalau nge-record ke tempat lain, aman-aman aja? Kalau record tempat lain selain dari kamar itu, aman-aman aja. Aneh banget. Nah, si jemaatnya ini nyaranin, gimana kalau kita tabur tepung aja di dalam kamar Tania, biar kita bisa lihat jejak mereka, katanya gitu. Gue juga gak ngerti kenapa ada ide seperti ini gitu ya. Tapi ya udahlah, mereka lakuin aja tuh. Di dalam kamar, di lantai-lantainya ini, mereka taburin tuh tepung-tepung. Besok mereka ke rumahnya Tania lagi. Nah, besok sorenya nih, setelah Tania balik dari sekolah, dia dan pendetanya itu masuk ke kamar Tania lagi. Dan itu bener Nat, Moy, banyak banget di atas tepung itu ada jejak kaki. Bahkan jejak kakinya ini sampai naik ke kasur si Tania. Akhirnya gara-gara kejadian itu, si pendetanya ini nyaranin Tania buat telepon bokapnya aja ngabarin hal ini. Udahlah, sekitar 2 mingguan Tania tinggal di tempat pendetanya ini dan keluarga si pendeta itu. Bokap nyokapnya Tania datang nih, baru datang ke tempatnya si Tania. Tania ceritain, dan lagi-lagi orang tuanya Tania tuh nggak percaya sama ceritanya Tania. Bokapnya Tania pun maksa buat, udah kita pulang aja ke rumah itu, kita tidur di situ. Cuman Tania nggak mau. Dia bilang, ya kalau kalian mau tidur di sana silahkan, aku nggak mau mati, katanya gitu. Kan dia udah saking takutnya kan. Dengan banyak pertimbangan, akhirnya bokapnya tuh ngalah dan ikut tidur di tempat pendeta itu sama Tania. Tapi bokapnya ini masih nggak percaya sama cerita Tania. Bokapnya bilang, coba papa kesana deh buat buktiin sendiri. Tania iyain, Tania dan bokapnya beserta pendeta juga akhirnya ke rumahnya Tania inilah bareng-bareng mereka. Sampai di sana ngeliat-liat segala macem, bokapnya juga sempet tuh buat mandi di rumah itu. Tapi nggak terjadi apa-apa, nggak ada kejadian horor apapun. Nah cuman, begitu balik ke rumah pendetanya, pas malamnya mereka doa bersama nih, Tania ngeliat ke arah bokapnya, dan di situ Tania ngeliat bokapnya ini dipeluk sama sosok cewek, Nat, Moy. Sosok cewek ini matanya merah, rambutnya panjang, pakai baju hitam. Dan si sosok cewek ini natap balik Tania dengan tatapan tajam. Jadi yang bisa ngeliat itu cuma Tania, Bi? Iya, di situ yang cuma bisa lihat tuh Tania. Di saat itu ya, gue juga nggak tahu kenapa. Nah, sosok ini tuh seakan-akan tahu kalau Tania tuh bisa ngelihat dia. Cuman Tania fokus aja deh, doa-doa, dan untungnya Tania bisa tenang tuh di situ. Nah, besokannya Tania, pendeta, dan bokapnya ini tuh ngumpul buat cari akar permasalahan seperti apa. Ternyata, waktu mereka balik lagi ke rumah itu, bokapnya ternyata digangguin. Jadi bukan gak ada apa-apa, ternyata ada apa-apa. Cuman bokapnya ini gak mau ngomong. Bokapnya tuh ngerasa pas di rumah itu tuh badan dia tuh kerasa berat banget. Kayak ada yang nahan dia buat masuk ke dalam rumah. Dan di situ ya bokapnya udah merinding banget nih. Cuman dia masih cobalah buat mandi. Nah pas lagi mandi ini, kalau misalkan lo keramas kan merem ya. Dan pas buka mata lagi tuh, si bokapnya ini buka mata abis keramas, bokapnya tuh bilang itu udah gelap banget. Entah gimana caranya, dia panggil-panggil Tania, gak ada yang nyaut satu rumah. Nah pas bokapnya ini panik, bokapnya ini ngeliat di atas kepalanya dia itu ada anak kecil nutup matanya si bokapnya ini. Bokapnya panik dan langsung keluar dari kamar mandi. Nah ini entah gimana caranya, gimana ceritanya juga gue gak paham. Tapi pas bokapnya Tania tuh keluar dari kamar mandi itu,
dia tuh nggak keluar, dia masih di dalam. Jadi kayak bokapnya keluar dari kamar mandi, keluar dari pintu, tapi masuk ke kamar mandi lagi. Nah tapi kamar mandi yang ini nih, yang tempat dia masuk yang setelahnya, itu kayak kamar mandi udah terang, udah seperti kamar mandi yang seharusnya lah. Di situ bokapnya tuh langsung buru-buru selesai mandinya dan pergi keluar. Nah di pagi ini nih, pas mereka lagi ngumpul, pendetanya tuh nanya, apa bokapnya Tania ini pernah berhubungan sama hal-hal gaib? Ternyata bokapnya tuh bilang kalau dia pernah buat perjanjian dengan setan di tahun 2015, Nat, Moy. Oke. Bokapnya tuh bilang perjanjiannya itu dia bakal dapet harta yang banyak banget dan pekerjaannya tuh selalu sukses kalau bokapnya ini nikah sama setan. Anjing. Oh. Nah kata Tania, bokapnya ini udah ngelupain si setan yang dia nikahin ini. Dan ternyata setannya tuh iri sama hubungan keluarga Tania yang harmonis. Jadi setannya itu mau nyelakain keluarganya Tania, Nat, Moy. Nyokapnya Tania itu udah pernah kecelakaan pas Tania kelas 3 SD, tapi untungnya masih selamat. Nah kali ini nih si Tania yang jadi sasarannya. Udah tahu kondisi kayak gitu, pendetanya tuh ngajak buat ibadah malam di rumah Tania bareng sama beberapa pendeta lain. Banyak banget juga gangguan yang ada tuh selagi mereka doa-doa di dalam rumahnya Tania itu. Di malam pertama lampunya hidup mati. Di malam kedua ada jemaat yang teriak-teriak histeris. Malam ketiga Tania ini dipeluk sama setan cewek yang ngebisikin dia waktu itu yang, kamu kenapa? Kayak gitu. Nah gue gak tahu akhirnya rumah ini bisa jadi bersih lagi atau enggak ya. Tapi di cerita ini Tania bilang kalau dia tuh pindah ke rumah tantenya di kota itu juga. Dan akhirnya dia lanjut untuk kuliah di luar pulau. Nah cuman kata Tania sih, rumah itu sampai sekarang kosong, gak ada yang nempatin. Dan semenjak kejadian itu Tania juga bisa jadi ngeliat hal-hal gaib. Walaupun Tania masih gak tahu tuh kalau misalkan sosok yang emang gangguin dia kan cewek yang meluk bokapnya itu kan. Cuman anak kecil Belanda yang ada 3 orang itu dan sosok cewek yang berbaju sekte itu, yang full bajunya hitam, itu Tania sampai sekarang nggak tahu tuh siapa. Berarti sebenarnya istri dan anaknya tahu kalau bokapnya tuh udah pernah ada janji sama setan ya? Iya benar, gue nggak tahu ya karena si Tania ini nggak cerita begitu banyak tentang motif atau bagaimana kelanjutannya. Gue nggak ngerti apa itu aib atau enggak ya. Cuman ya udah iris waris saja sih. Mungkin Tania lebih fokus sama dirinya sendiri kali ya. Gue nangkepnya kayak gitu, Moy. Terus gimana nasib keluarga mereka ya?